Respon warga Vietnam jelang Indonesia akan bertemu Cina di kualifikasi Piala Dunia. Respon yang mengejutkan, mereka justru mendukung Indonesia sebagai wakil ASEAN. Apa kabar warga Malaysia? Apakah mereka juga mendukung timnas Indonesia? Ayo Indonesia, kalahkan Tiongkok seperti yang dilakukan Vietnam pada tahun 2022. Kami dukung Anda meraih kemenangan bersejarah. Ayo para pejuang Garuda Indonesia, kami mendukung Anda untuk menang melawan Tiongkok dan memasuki Piala Dunia 2026. Besok kita main lagi babak kualifikasi ketiga tanggal 15 Oktober. Saya dukung naturalisasi Indonesia dan besok Indonesia juara. Indonesia 3, Tiongkok 0. Saya berharap Indonesia bisa menang agar sepak bola Asia Tenggara punya arah berkembang. Fakta, banyak penonton Vietnam yang akan menyaksikan pertandingan Indonesia vs Cina dan bersorak untuk Indonesia. Tiongkok mempunyai populasi terbesar kedua di dunia, namun tidak pernah bisa menemukan 11 pemain bagus untuk bermain di tim nasional. Adapun Indonesia, belum lagi kebanggaan Asia Tenggara, sedang berjuang Indonesia. Mohon berusaha semaksimal mungkin untuk berkembang lebih kuat dan lebih baik dari Vietnam. Semoga Indonesia kebanggaan Asia Tenggara mendapat tiket ke Piala Dunia 2026. Cinta dari Vietnam. Indonesia adalah kebanggaan Asia Tenggara. Indonesia naturalisasi pemain tercepat di dunia saat ini. Vietnam masih tertinggal jauh dari Indonesia. Vietnam memiliki sedikit investasi dan tahu kapan bisa masuk ke Piala Dunia, setidaknya seperti Thailand. Dan kini Indonesia menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Cina berusaha memecahkan rekor Vietnam dengan 8 kekalahan berturut-turut selama ini. Cina tak mau kalah dengan Vietnam. Jika Vietnam kalah 8 pertandingan berturut-turut, ia juga ingin kalah 9 pertandingan setiap tahunnya. Skuad Indonesia saat ini mampu mengalahkan Cina. Jika produk dalam negeri Vietnam mampu mencapai hal tersebut dalam 1 tahun, tidak ada alasan mengapa produk Indonesia saat ini dapat melakukannya. Jika Indonesia tetap menggunakan pemain naturalisasi, pemain asal Belanda untuk bermain sewaan, maka pemain dalam negeri Indonesia akan kehilangan kesempatan duduk di bangku cadangan dan membiarkan pemain asing bermain sebagai starter. Di lapangan Indonesia sudah pasti seri hingga menang, namun di lapangan Cina 1 poin pun belum tentu bisa diraih. Indonesia pasti mengalahkan Cina, keunggulan 3 poin hanya tinggal menang berapa gol saja. Semakin kalian mengancamnya, maka ia akan langsung bertarung di pertandingan tersebut dan kemudian membuat pertandingan tersebut menguntungkan lawan. Vietnam harus menjadi lebih seperti negara kita untuk mengharapkan sepak bola yang lebih baik. Indonesia harus mengajari orang Tiongkok cara bermain sepak bola. Dengan situasi saat ini, lapangan tuan rumah tidak lagi menjadi keuntungan bagi Tiongkok, tetapi menjadi pisau tajam yang diarahkan ke tempat leher pelatih Tiongkok. Dalam konteks di mana ia dapat mengontrol ruang ganti dan mendapat banyak kritik dari penonton, sangat pasti banyak orang yang masih ingat bagaimana tim Vietnam kita terpukul di Mai Dinh. Sementara penonton menaruh ekspektasi tinggi terhadap pertandingan yang bisa ditonton. Dari guru hingga murid, pelatih terusir terhibur. Penonton Vietnam dengan penampilan yang tidak bermutu dan memalukan. Mungkin akan sulit bagi Tiongkok untuk lepas dari kesalahan tersebut. Jika kita bisa memakan Cina dan bermain di babak playoff, maka Indonesia akan sulit lolos ke Piala Dunia. Tim Afrika dan Amerika juga cukup kuat. Baiklah, kita tunggu dan lihat bagaimana permainan Indonesia.